Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, unit kerja SMP Negeri 2 Madapangga. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Bima tahun 2021, angkatan 38, kelompok 1. Tugas individu kali ini yaitu menganalisis isu kontemporer yang ada di instansi masing-masing dengan tutor Haja Sri Wahyuni SPD MPD. Alur pemaparan. Yang pertama, analisis isu dengan teknik APKL. Yang kedua, analisis isu dengan teknik USG. Yang ketiga, hasil analisa. Dan yang keempat, solusi. Apa itu metode APKL? Metode APKL yaitu proses pemilihan isu dengan analisis kriteria aktual, yang artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Selanjutnya, problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Selanjutnya, kehalayakan, artinya menyangkut hajat hidup banyak orang. Dan yang terakhir, layak, yaitu masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Selanjutnya, menggunakan metode USG, yaitu metode yang digunakan dalam menentukan prioritas isu atau masalah. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, urgensi. Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Yang kedua, seriousness. Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, growth. Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Ini adalah tabel bobot penetapan kriteria kualitas isu. Semakin tingginya bobot, maka sangat kuat pengaruhnya terhadap isu tersebut. Begitu pula semakin rendahnya bobot, maka sangat kurang pengaruhnya terhadap isu tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah identifikasi isu yang saya buat dengan menggunakan tabel metode APKL. Identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya fasilitas kegiatan belajar mengajar seni budaya. Untuk isu ini saya kasih peringkat keempat. Dan yang kedua, guru dituntut untuk mengajar harus lebih dari satu sub bidang seni, atau dengan kata lain guru dituntut untuk mengajar minimal 2 bidang seni atau lebih. Untuk isu ini saya kasih peringkat 3. Yang ketiga, kurangnya minat siswa untuk belajar dan mendalami kesenian. Untuk isu ini saya kasih peringkat kedua. Yang keempat, kurangnya minat siswa untuk mempelajari hal-hal baru atau inovasi dalam bidang seni. Untuk isu ini saya kasih peringkat 1. Dan yang kelima, kurangnya fasilitas dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi siswa untuk belajar daring selama masa pandemi COVID. Untuk isu ini saya kasih peringkat kelima. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa peringkat yang paling tertinggi adalah di poin 5 dan mendapatkan peringkat 5 karena isu ini sangat menarik perhatian saya. Dari hasil analisis dengan menggunakan teknik APKL di slide sebelumnya, maka saya mendapatkan 3 isu yang akan saya analisis lagi menggunakan metode analisis USG. Pokok bahasan isu yang pertama adalah fasilitas pembelajaran. Identifikasi isunya kurangnya media pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Untuk isu ini saya kasih peringkat keempat. Dan pokok bahasan isu yang kedua adalah beban kerja guru. Identifikasi isunya, guru dituntut untuk bisa menguasai lebih dari satu bidang seni. Untuk isu ini saya kasih peringkat ketiga. Pokok bahasan isu yang ketiga yaitu pembelajaran daring selama COVID. Identifikasi isunya, permasalahan fasilitas belajar mengajar daring yang kurang, serta kemampuan siswa dalam hal teknologi terkait belajar daring. Untuk isu ini saya kasih peringkat 5. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu yang paling prioritas adalah isu pembelajaran daring selama COVID. Permasalahan fasilitas belajar mengajar daring yang kurang, serta kemampuan siswa dalam hal teknologi terkait belajar daring.
Isu tersebut menjadi isu prioritas dibandingkan dua isu lainnya. Apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan terjadi dampak negatifnya, yaitu yang pertama, siswa akan merasa jenuh dengan berbagai macam kegiatan daring yang membosankan. Yang kedua, materi yang disampaikan secara daring akan sangat sulit dipahami oleh siswa, termasuk di dalamnya kesulitan mereka terkait alat gadget untuk belajar daring yang mahal dan membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit. Dan yang ketiga, siswa akan mengeluhkan banyaknya tugas selama pembelajaran daring, sehingga minat mereka untuk belajar akan berkurang. Untuk mengatasi pembelajaran daring tersebut, saya menemukan 3 solusi. Yang pertama, pembelajaran tatap muka dengan kelas kecil. Siswa dapat belajar dengan proses tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dengan jumlah siswa yang terbatas, secara bergantian dan berkala. Dan yang kedua, menggunakan dana sekolah secara tepat dan efisien. Penggunaan dana dimaksud harus tepat sasaran dan tujuan, mengutamakan fasilitas kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dalam kelas kecil, dengan menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti pengadaan masker, tempat cuci tangan, alat disinfektan, serta fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan yang dimaksud. Dan yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar untuk siswa dengan tujuan agar mereka senantiasa mau belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan, serta menambah minat mereka akan kerja sama dalam satu kelompok kecil. Oke, seperti itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu kontemporer dengan menggunakan metode APKL dan USG. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.